Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, penuh sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai renungan ini, saya ingin kita terlebih dahulu berdoa. Marilah kita berdoa saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan kasih Tuhan yang sudah menyertai kami sepanjang malam dan sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami sepanjang hari ini oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pagi ini sekaligus menjadi penuntun kehidupan kita untuk sepanjang hari ini, saya siapkan dari kitab Amsal pasal 16 ayat yang ke-16 saudara. Demikian bunyi firman Tuhan di sana, mari kita terima menjadi kebenaran yang memberkati kita pagi ini. Demikian bunyinya: memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Demikian pembacaan ini kiranya dapat memberkati kita. Topik yang ingin kita angkat, kita ingin bahas dari pembacaan kita pagi ini adalah jadilah bijak dan kreatif saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kesempatan ini kita akan belajar sebuah kisah inspiratif tentang kisah seekor lalat dan kisah seekor semut saudara. Apa yang ingin kita angkat dari kisah ini? Demikian saudara, beberapa ekor lalat nampak terbang berpesta di atas sebuah tong sampah di depan sebuah rumah. Suatu ketika anak pemilik rumah tersebut keluar dan tidak menutup kembali pintu rumah mereka. Artinya ketika anak penghuni rumah ini keluar, pintunya terbuka. Kemudian nampak seekor lalat bergegas terbang memasuki ruangan itu. Si lalat itu langsung menuju sebuah meja makanan yang penuh dengan makanan yang lezat saudara. Merasa sangat beruntung dia masuk di rumah itu, karena di rumah itu sedang dihidangkan di meja itu makanan-makanan yang lezat. Lalu dia katakan, saya bosan dengan sampah-sampah itu. Ini saatnya menikmati makanan yang segar, katanya. Setelah kenyang saudara, si lalat bergegas ingin keluar dan terbang menuju pintu saat dia masuk tadi. Namun ternyata pintu kaca itu telah tertutup rapat, sehingga si lalat hinggap sesaat di kaca pintu itu. Lalu dari sana dia sedang memandangi kawan-kawannya yang melambai-lambaikan tangannya seolah-olah meminta agar dia langsung kembali bergabung dengan mereka di tempat sampah itu saudara. Lalu si lalat itu pun terbang di sekitar kaca itu. Lalu sesekali ia melompat dan ia menerjang kaca itu, dan dengan tidak kenal menyerah si lalat tersebut mencoba keluar dari pintu kaca tersebut saudara. Namun apa daya, lalat itu merayap mengelilingi kaca dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan, bolak-balik. Demikian terus dan terus berulang-ulang ia lakukan. Hingga saudara, hari makin petang. Lalu si lalat itu nampak sudah sangat kelelahan dan dia juga sudah kelaparan. Karena capek saudara, berputar-putar di kaca itu dan dia tidak bisa keluar saudara. Dia akhirnya kelelahan dan kelaparan. Karena dia sudah sangat kelelahan, lalu dia terkurung dalam situasi yang seperti itu. Keesokan paginya nampak ternyata lalat itu saudara sudah terkulai lemas, terkapar di lantai. Dia sudah tidak bisa terbang lagi. Dia sudah lemas, dia terjatuh di lantai
di rumah itu, saudara. Lalu tak jauh dari tempat itu nampak segerombolan semut merah yang sedang mencari makanan, saudara. Dan ketika menjumpai lalat yang tak berdaya itu, lalu serentak mereka mengerumuni dan beramai-ramai menggigit tubuh lalat itu hingga lalat itu pun menjadi mati. Luar biasa, saudara. Kawan semut itu pun beramai-ramai mengangkut bangkai lalat yang malang itu menuju sarang mereka. Padahal lalat ini mati karena sudah dikerogoti, dikerumuni, digigit oleh segerombolan semut merah tadi. Dan dalam perjalanan, saudara, seekor semut kecil bertanya kepada rekannya yang lebih tua. Dia katakan begini, "Ada apa sebenarnya dengan lalat ini, Pak? Mengapa dia bisa sekarat seperti itu tadi?" katanya. Lalu dikatakan, "Oh, itu sering terjadi." Dikatakan, saudara, "Ada saja lalat yang mati sia-sia seperti ini," kata semut yang agak tua ini, saudara. "Ada saja lalat yang mati sia-sia seperti ini. Sebenarnya mereka ini telah berusaha, dia sungguh-sungguh telah berjuang keras, berusaha keluar dari pintu kaca itu tadi. Namun ketika tak juga menemukan jalan keluar, dia menjadi frustrasi, dia menjadi sangat kelelahan, hingga akhirnya dia jatuh sekarat dan sekarang menjadi menu makanan malam kita," kata semut yang tua itu. Lalu, saudara, semut kecil itu nampak manggut-manggut dia, namun masih penasaran. Lalu dia bertanya lagi, saudara. Dia katakan, "Aku masih tidak mengerti." Dia katakan, "Bukankah lalat itu sudah berusaha keras? Lalu kenapa dia tidak berhasil?" katanya, saudara. Lalu masih sambil berjalan mereka dan masih sedang memanggul bangkai lalat tersebut, semut yang tua itu pun menjawab. Dia katakan demikian, saudara, "Lalat itu adalah hewan yang tak kenal menyerah dan telah mencoba berulang-ulang kali. Hanya dia melakukan pekerjaan itu dengan cara-cara yang sama itu. Dia sudah mencoba berulang kali, hanya dia melakukan pekerjaan itu dengan cara-cara yang sama." Semut itu pun, saudara, semut tua itu memerintahkan rekan-rekannya untuk berhenti sejenak, seraya melanjutkan perkataannya, namun kali ini dengan mimik dan nada yang lebih serius. Semut tua ini berusaha untuk meyakinkan mereka, berbicara dengan serius kepada semut-semut yang muda itu. Dia katakan begini, saudara, "Ingat anak muda, jika kamu melakukan sesuatu dengan cara yang sama tetapi mengharapkan hasil yang berbeda, maka nasib kamu akan sama seperti lalat ini," katakan, saudara. Menarik, saudara, pernyataan ini. Jika kamu melakukan sesuatu dengan cara-cara yang sama, tetapi kamu mengharapkan hasil yang berbeda, maka sesungguhnya nasib kamu akan sama seperti lalat ini, katanya, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ungkapan ini, kisah ini menjadi kisah yang sangat menarik dan luar biasa. Kisah ini juga memberkati saya secara pribadi, saudara, ketika melihat bagaimanakah seharusnya kita menjalani hidup ini. Betapa sering, saudara, ketika kita menghadapi sebuah pergumulan dan kita ingin mengatasi dan berusaha keluar dari pergumulan yang kita hadapi, tetapi kita tidak mendapatkan jalan keluar, sepertinya kita terjerat dalam lingkaran setan yang tidak berujung, berputar-putar dalam pergumulan yang sama itu. Kita berusaha dengan sekuat tenaga, tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita hanya berputar-putar dengan cara-cara yang sama kita lakukan dan kita tidak mendapatkan apa-apa. Membuat kita semakin terjebak dalam rutinitas yang menjemukan kita,
sehingga kita semakin hari semakin dilemahkan, dan akhirnya kita menjadi putus asa, dan akhirnya kita menjadi kalah, dan kita menjadi mati dan kalah, saudara. Itu yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Firman Tuhan, kalau kita baca dalam Amsal 15 ayat 24, di sana firman Tuhan berkata demikian, saudara. Jalan kehidupan orang yang berakal budi menuju ke atas, supaya ia menjauhi dunia orang mati di bawah. Jalan kehidupan orang yang berakal budi menuju ke atas, supaya ia menjauhi dunia orang mati di bawah. Ini kebenaran yang sangat membantu kita merenungkan bagaimana cara kita menjalani kehidupan ini, menghadapi pergumulan-pergumulan yang kita hadapi setiap hari. Lewat renungan ini, saudara, kita perlu berlaku bijak, sebab sesungguhnya para pemenang tidaklah melakukan hal-hal yang berbeda sebenarnya. Mereka hanya melakukannya dengan cara yang berbeda. Caranya boleh beda, mungkin pergumulannya, persoalannya, ya, hal-hal yang kita hadapi boleh sama, tetapi cara kita menghadapinya perlu berbeda. Ini yang diharapkan. Sehingga dengan pertolongan Tuhan, saya berdoa supaya setiap kita memahami makna yang tercantum yang disampaikan Tuhan kepada kita lewat renungan ini, supaya kita benar-benar, saudara, jadilah bijak, dan kita menjadi pribadi yang lebih kreatif mengembangkan kehidupan kita hari demi hari. Persoalan akan selalu ada, tapi janganlah persoalan membuat kita menjadi mati cara, kehabisan akal, dan akhirnya putus asa. Mari kembangkan kreativitas, saudara. Masih banyak cara, saudara. Kalau orang katakan banyak jalan ke Roma, sesungguhnya itu membuktikan kepada kita banyak cara yang bisa kita tempuh untuk bisa keluar dari setiap persoalan yang ada. Apalagi kalau kita dengarkan firman Tuhan ini, saudara, kita butuh hikmat. Hikmat Tuhan akan membuat kita bisa mengatasi setiap persoalan itu dengan bijak, dengan baik, dengan arif, dan pada akhirnya kita bisa keluar sebagai pemenang dari setiap persoalan yang kita hadapi. Saya tidak tahu masalah apa yang sedang saudara hadapi saat ini, dan saya tidak tahu bagaimana keadaan saudara menghadapi masalah ini. Tetapi saya berdoa, saudara, supaya kebenaran ini saudara dibangunkan oleh Tuhan. Hadapilah persoalan dengan cara-cara yang berbeda, jangan dengan rutinitas yang sama setiap hari, supaya engkau tidak dilemahkan dan menjadi kalah. Tetapi cari jalan, ya, kreatif dalam mengembangkan cara untuk bisa keluar dari setiap persoalan itu. Maka Tuhan akan menolong kita kepada sebuah pintu kemenangan yang mendatangkan sukacita dalam kehidupan kita hari demi hari menghadapi setiap pergumulan kehidupan ini. Tuhan memberkati saudara dengan renungan ini. Saya akan berdoa untuk saudara. Kalau saudara rindu didoakan, buka hatimu, izinkan Tuhan menjamah hidup saudara pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang menyapa kami lewat renungan ini pagi ini. Berkatilah setiap kami, Tuhan, sehingga kami boleh percaya bahwa Engkau Tuhan yang menuntun kami kepada hikmat dan kemampuan yang bijak untuk menghadapi hidup ini dengan baik. Terkadang Tuhan, kami terkurung dengan pola-pola yang sama menghadapi pergumulan kehidupan ini sehingga kami dilemahkan. Tetapi dengan pimpinan Tuhan dan dengan pertolongan Roh Kudus, kami dapat menerima kebenaran itu, membantu kami boleh mengembangkan kreativitas diri kami menghadapi kehidupan ini dengan baik. Berkati umat Tuhan yang lemah, kuatkan mereka. Yang jatuh Tuhan angkat, yang berbeban berat Tuhan berikan mereka kelegaan, yang berduka cita Tuhan hiburkan, terkhusus yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus, jamalah setiap jemaat-Mu yang mendengarkan renungan ini, yang bergumul dalam sakit penyakit. Biarlah mereka mengalami jamahan Tuhan dan dipulihkan, disembuhkan hari ini. Yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan, Engkau sumber segala berkat, membukakan kepada mereka lapangan pekerjaan yang terbaik sehingga mereka boleh bersuka cita. Yang bergumul dengan jodoh, Tuhan, buat mereka menemukan jodoh yang terbaik. Yang sedang bergumul untuk pendidikan, khususnya anak-anak kami saat ini, berikan mereka semangat belajar sehingga mereka boleh menggapai semua impian cita-cita mereka lewat pendidikan yang mereka sedang hadapi saat ini. Setiap kami mengharapkan Tuhan, biarlah kami boleh diberkati hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya kebenaran ini dapat memberkati saudara, dan doa ini juga kiranya dapat saudara aminkan untuk juga merasakan pertolongan Tuhan dalam hidup saudara. Kalau saudara punya beban, kalau saudara punya pergumulan yang berat dan rindu didoakan saudara, hubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar saudara.
kami siap membantu saudara dalam doa. Yakin saudara, bersama Tuhan kita lebih daripada pemenang. Akhirnya saya Pendeta Linti Dengoran ini menyampaikan kepada saudara, jadilah saudara, tetaplah semangat, jadilah kuat, tetaplah bersukacita dalam Tuhan, karena itu yang dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara hari ini. Akhirnya Tuhan memberkati saudara, sampai jumpa di kesempatan yang lain. Shalom.